perlu memberikan penjelasan gitu ya. Nah, maka fungsi dan tujuannya ya tetap sama, teman-teman. Mengonfirmasi posisi hukum seseorang. Jadi dalam praktiknya ini bukan soal bahasa halus, tapi strategi komunikasi. Jadi bilangnya diundang kesannya lebih ringan gitu, gitu teman-teman, lebih bersahabat. Tapi ya tetap saja datangnya ke ruang penyidik juga, bukan ke ruang tamu. Nanti nanti kita apa? Kita ada tanya jawab ya. Nah, jadi apa? Selanjutnya nih ya, jadi siapa sih pelapor yang melaporkan berani banget melaporkan Dokter Reza Gladys gitu ya? Kan beliau dokter, wanita muslimah, cantik dan baik gitu ya teman-teman. Ya kayaknya nggak mungkin deh melakukan tindakan kejahatan, apalagi kan korban pemerasan gitu ya. Gitu. Masa ini sih korban dikriminalisasi gitu? Ih jahat banget gitu ya teman-teman. Nah jadi, kalau gini teman-teman, kalau yang tahu netizen Eskandol itu kalau sudah mengeluarkan bahasa yang puitis, bahasa yang apa yang halus, yang manis. Nah, apa? Jadi yang jadi pertanyaan ini pelapornya siapa sih? Kok bisa sih yang laporinnya itu bukan korban langsung tapi Bang Pahmi Bahmit gitu. Jadi gini teman-teman. Sebenarnya itu bisa-bisa saja. Jadi di dalam pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu jelas ya menyebutkan bahwa Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Kak Ratu. Jadi apa di dalam pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dikatakan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha baik sendiri maupun melalui lembaga konsumen dan sebagainya. Artinya pengacara itu adalah representasi hukum sah ya selama ada kuasa gitu teman-teman. Jadi bisa aja pelaporannya walaupun delik aduan, tapi dalam kondisi tertentu bisa teman-teman diwakilkan gitu. Nah, yang menariknya nih ya, apakah apa ini kan belum ketahuan korbannya siapa gitu ya. Jadi belum ketahuan korbannya kayaknya nih fiktif gak gitu, jangan-jangan fiktif ya kan. Karena kan nih si korban pemerasan takutnya dikriminalisasi gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman. Jadi bisa aja bahwa apa korban itu tidak dimunculkan di tahap awal. Jadi teman-teman coba cari wawancaranya Bang Pami Bahmit. Dalam sebuah wawancara, Bang Pami Bahmit menyatakan bahwa korban masih belum dimunculkan ke publik karena ada kekhawatiran akan mengalami intimidasi, bahkan beliau rencananya akan meminta perlindungan ke LPSK. Jadi LPSK itu semacam lembaga perlindungan saksi dan korban gitu teman-teman. Ini sah ya dan dilindungi hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan konsumen dan korban, sorry, tentang perlindungan saksi dan korban, teman-teman. Jadi memberikan ruang perlindungan, termasuk dalam bentuk penyembunyian identitas sementara, perlindungan fisik hingga pendampingan hukum. Jadi dalam kasus ini, walaupun pelapornya Bang Fahmi Bahmit, menurut kacamata netizen Eskendol dan penerawangan netizen Eskendol sebagai dukun hukum malam ini, jadi tidak munculnya korban itu bukan berarti laporan itu abal-abal teman-teman. Bisa jadi mereka memang sedang dilindungi karena ada kekhawatiran akan mengalami intimidasi gitu ya. Jadi namanya proses hukum itu kita kan apalagi ketika konsumen berhadapan dengan korporat atau orang besar itu resikonya besar gitu kawan-kawan. Aduh, gitu. Nah, jadi apa? Tadi kan saya membahas masalah delik aduan ya, delik aduan. Jadi delik aduan itu ada dua macam teman-teman. Ada delik
Jadi ada delik aduan absolut, ada delik aduan biasa gitu ya. Nah, bukankah undang-undang kesehatan dan undang-undang pelindungan konsumen itu masuknya tuh delik aduan, jadi harus korban yang melaporkan gitu ya. Nah, jadi kita bedakan dulu nih. Jadi delik aduan absolut itu artinya hanya bisa diproses jika korban langsung yang melapor. Tapi dalam konteks undang-undang perlindungan konsumen ini lebih fleksibel, teman-teman. Jadi korban bisa melapor lewat kuasa hukum, bahkan organisasi konsumen juga bisa, atau diwakilkan oleh lembaga atau institusi terkait, misalnya BPOM gitu ya. Nah, kemudian untuk undang-undang kesehatan, itu tergantung substansi pelanggarannya. Jadi jika menyangkut izin praktek, keamanan produk, atau malpraktik, pelapor bisa siapa saja ya yang punya bukti awal atau punya legal standing, misalnya sebagai pengguna produk. Apalagi kan terkait kalau misalnya ini kan dugaan skincare berbahaya ya. Maksudnya jadi ini berkaitan dengan kepentingan publik gitu teman-teman. Oh iya ya banyak banyak penjual kaca. Gak apa-apa teman-teman, gak apa-apa biarin dulu. Nah, jadi kalau pengacara yang melaporkan dengan dasar kuasa hukum dan bukti itu tetap bisa diterima ya teman-teman sebagai laporan awal gitu ya. Jadi ini sebagai bentuk strategi hukum aja teman-teman. Strategi hukum gitu. Ancamannya berapa tahun? Saya belum tahu nih teman-teman pasalnya pasal apa yang dilaporkan. Jadi saya masih kekurangan ini, masih kekurangan informasi. Jadi saya belum bisa menganalisa, belum bisa menerawang gitu teman-teman. Jadi belum bisa menerawang gitu ya. Oh, ini si Iqbal. Iqbal mau naik gak Iqbal? Penawaran ini nih, penawaran spesial. Jadi daripada capek-capek ngetik ya kan, mending naik aja. Bahas tadi malam. Nah, jadi malam malam tadi juga saya tuh mengamati juga ya teman-teman saya kan memverifikasi nih betul nggak sih beliau diperiksa gitu ya atau katanya kan diundang gitu ya. Nah, tapi ada anomali yang agak bingung gitu ya teman-teman. Dimana ketika siang harinya kan sangat berapi-api tuh kuasa hukumnya mengatakan bahwa tidak ada panggilan gitu ya. Jadi tidak ada panggilan. Nah, tapi teman-teman ada ya di dalam di menit keberapa gitu beliau mengatakan tanggal 30 itu dipanggil gitu tanggal 30 Mei gitu ya. Iya tiba-tiba wartawan and live ya. Tapi untungnya ada Ray-Ban Entertainment ya yang berhasil meliput gitu. Jadi sorry teman-teman saya kekenyangan. Jadi setidaknya kita mengetahui ya gitu luar biasa ya Ray-Ban Entertainment tuh. Tuh, jadi saya sempat kecewa gitu teman-teman juga kemarin. Kenapa sih kan kita butuh informasi gitu ya. Ayo yang mau naik siapa aja, saya persilahkan malam ini. Saya naikkan. Ayo yang yang pendukung-pendukungnya Dokter Ejek Gladis, monggo silakan naik ke atas. Tinggal request, nanti saya naikkan satu-satu. Jadi daripada ini kan daripada pakai-pakai komentar ya kan kan capek nulisnya kan mending kan kita berdiskusi gitu secara sehat gitu teman-teman. Kira-kira apa sih apa argumen atau narasi dari netizen es cendol ini yang harus dibantah nih, yang harus keliru? Saya siap untuk mengklarifikasi gitu. Asal kalian punya dasar logika, bukan debat kusir gitu ya.
Tuh, jadi kalau misalnya debat kusir kan lelah juga kawan gitu, ya kan? Karena kita membahas isu yang mau tidak mau, suka tidak suka, ini sudah menjadi konsumsi publik gitu ya, kawan-kawan. Jadi ya, ya gimana namanya juga risiko ya, karena kasusnya viral gitu. Itu saya terbuka dari kemarin kan udah saya mungkin bukan tantangan kali, tapi undangan ya teman-teman. Saya mengundang dengan hormat kepada yang kontra gitu ya, yang kontra dengan apa dengan narasi-narasinya netizen Eskendol, silakan dipersilakan naik. Jadi ya malam ini sengaja saya tidak bus bisukan kawan-kawan. Jadi biar apa? Biar menghormati tamu. Enggak, bukan begitu. Jadi apa? Semuanya kan ini diundang secara langsung, tapi ini kan kalian itu bagian dari keluarga saya gitu yang mengikuti netizen cendol. Tapi kalau yang kontra ini kan tamu teman-teman gitu. Jadi anggaplah ini room kita, ini rumah kita bersama. Tapi ketika ada tamu yang datang kan kita juga harus menyambutnya gitu ya. Panggilan dan undangan itu sama, beda, 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 beda. Tapi nih, kalau panggilan itu ya, itu benar kok statement dari kuasa hukumnya Dr. Jeralis betul ya. Jadi apa bahwa panggilan dan undangan itu berbeda. Tapi nih ya, saya tambahkan undangan dan panggilan itu uh, lahir karena disebabkan adanya laporan gitu ya teman-teman. Jadi dan tujuannya kan sama untuk diminta kehadiran gitu. Jadi itu penyebutan dan istilah hukum aja dalam proses hukum, tapi secara esensi menurut kacamata dan penerawangan netizen eskendol itu sama kawan-kawan gitu. Esensinya ya, jadi esensinya, jadi kalau undangan itu semi formal, tapi kalau panggilan itu dia udah formal gitu ibaratnya. Tapi kalau secara inti sari, orang diundang itu ya kepolisian untuk apa sih teman-teman gitu di ruang penyidik kayak gitu kan? Kan dia di ruang penyidik kan, jadi penyidik yang mengundang kan karena adanya laporan gitu. Gitu. Ayo, welcome everybody. If you wanna come to join me, silakan request naik waktu dan tempat dipersilakan. Gitu. Jadi kan sama aja kan. Intinya gini teman-teman, undangan yang terhormat tersebut kan datangnya karena ada laporan kan gitu. Kan gitu aja kan. Jadi tapi kan karena adanya undangan tersebut kan tetap aja kan ditanya dan datang gitu kan. Sebenarnya intisarinya begitu gitu. Tapi apakah narasi dari kuasa hukum beliau itu salah? Tidak, tidak salah, betul, benar bahwa panggilan dan undangan itu berbeda, kawan-kawan. Nah, kalau kayak gini nggak bisa nih si ini nih, nggak bisa. Kalau head comment tuh no ya. Jadi kalian boleh siapa aja mau masuk ya, tapi jangan head comment ya, karena kita nggak ada main-main kalimat-kalimat kasar gitu ya, termasuk netizen yang di bawah juga nggak ada.
ngata-ngatain hal-hal yang buruk-buruk gitu. Bang, apa benar ya? Katanya undangan kan kemarin gitu. Apapun penyebutannya, undangan maupun panggilan, kan intinya kan ada laporan gitu ya. Suaranya jelas nggak teman-teman? Bukan kondangan tapi pelantikan. Kan yang terhormat kan, jadi pelantikan kayaknya. Astaga, suaramu sudah sangat menggetarkan hatiku. Lagi kalau dengar saya nyanyi, pasti kalian ngantuk nanti. Habis dong, langsung aja biar dibuat panas sama sama berat dan aduh, teman-teman. Jadi kemarin-kemarin tuh teman-teman kecewa ya gitu ya. Kemarin tiba-tiba live streamingnya mati ya. Netizen channel juga ngikutin tuh teman-teman gitu. Padahal lagi acara kondangan di sini teman-teman. Jadi nih orang lagi musim merit gitu di sini. Jadi ternyata bela-belain nonton live streaming. Habis ini kan buru-buru selesain apa live streaming kita, nonton live streaming PMJ, ternyata hilang. Ya anggap aja baterainya habis kali. Mungkin baterainya habis. Belum di charge. Aduh. Iya, Reban, Reban. Mantap, Reban Entertainment gitu ya. Punya Bang Pablo Benua. Mungkin kan sinyal hilang gitu kawan-kawan. Ya siapa tahu kan mati lampunya, apa pemancarnya di sana error kan gitu. Aduh. Kan dia nggak pernah. Iya, saya lagi ini, lagi tadi lagi minum, jadi suaranya putus-putus. PT kamu udah ngomong gitu, PT yang mana? Oh, jadi saya nih apa kalau di live streaming tuh beda karakternya. Kalau di VT apa beda gitu. Hmm. Iya, katanya Pak Frizal udah bebas. Jadi infonya tuh ditangguhkan gitu, teman-teman. Ditangguhkan penahanannya, apa ditangguhkan prosesnya apa gimana saya agak kurang paham gitu ya. Tapi infonya ditangguhkan gitu. Jadi kan kalau penangguhan ini bisa bermacam-macam gitu ininya apa dugaannya ya karena kan kita nggak bisa ini ya gitu
Apa mungkin karena prosesnya dianggap cacat, jadi ditangguhkan sementara gitu. Apa gimana, nggak ngerti. Bukan Afrizal yang ditangguhkan. Rizal. Itu juga aneh juga ya. Klarifikasi mulu apa agendanya gitu. Agendanya SS. Bisa, cuman kayaknya malas juga kali dia. Iya, Hayans. Bang Hayans sudah ngantuk ya. Iya, kayaknya orang juga kalau misalnya udah kelar tuh udah kayak udah malas lagi gitu berurusan sama dia kayaknya gitu. Panjang, iya panjang. Tapi jarang juga teman-teman apa? Jarang juga guys apa mau gitu sama coklat ngurus-ngurusin begituan dia kan sama aja yang ngebuka boroknya ya paling sanksi administratif gitu-gitu doang. Ya begitu-gitu nanti gue balik lagi. Kalau rame kalau begitu gitu mah kasus ini kecuali kalau misalnya dia OTT ya di ini Kejagung apa KPK tuh baru. Kalau masih internal internal aja ya masuknya kode etik doang, anggaran etik doang. Mana nih yang tadi komentar-komentar masa dari kemarin habis komentar disuruh naik nggak ada yang mau langsung keluar. Naik dong. Kalau mau naik gue on cam deh. Sama-sama on cam gitu biar tahu ya kan komuk masing-masing. Ya kan jadi kan biar kelihatan gitu siapa sih yang lantang banget bicaranya lewat kolom komentar gitu kan. Apakah berani nyalinya sehebat dengan komentarnya gitu kan. Kan jadi kalau mau naik yang tadi yang ngetik-ngetik gitu kan. Siapa tahu nih netizen cendol keliru gitu argumennya atau informasinya kan biar bisa kita bertukar ini pendapat gitu. Tapi on cam gitu. Ini netizen channel juga on cam nanti nih. Ganti filter nih dengan muka asli. Tapi luar biasa sih ya gitu. Walaupun tidak SP3 bisa penangguhan aja tuh udah luar biasa teman-teman. Karena kan pasalnya 368 kan katanya apa ke pasal pemerasan kan. Jadi bisa di penangguhan tuh udah luar biasa sebenarnya.
pasti ada urgensi yang sangat-sangat mendesak gitu. Makanya diberikan penangguhan. Nah, tapi yang lucunya DRL itu ada di komentar ya mengatakan bahwa Pak Aprizal itu dia udah P21 gitu. Udah P21 tapi anehnya Pak Aprizal itu masih di Polres gitu ya. Kalau masih di Polres itu biasanya tuh jarang ya. Jadi kalau P21 itu biasanya langsung dipindah teman-teman. Kayak Nikita Mirzani kemarin kan habis P21 dia nggak berapa lama kan dipindah gitu ke Rutan Pondok Bambu. Jadi menurut saya tuh kayaknya diduga hoax itu yang P21-nya. Mungkin karena nominal, enggak deh kayaknya. Ada sih di kasus tertentu tuh ada nominalnya gitu ya. Kalau nggak salah, iya bener deh. Saya lupa teman-teman berapa nominalnya. Ada nominal. Nanti deh saya coba buka-buka.